Yang kedua, uji coba kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka awalnya adalah kurikulum prototipe yang diuji cobakan secara terbatas di sekolah-sekolah penggerak. Sampai sekarang belum ada evaluasi menyeluruh tentang keampuhan kurikulum merdeka untuk mengatasi learning loss. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang diterapkan terbatas di sekolah penggerak yang sebelumnya disebut kurikulum prototipe, tetapi kemudian saat ini diresmikan sebagai kurikulum merdeka. Tahapan uji coba secara terbatas ini di dalam naskah kajiannya belum menyeluruh, Pak, karena kami melihat pembelajaran berbasis proyek dokumennya baru muncul setelah semester awal. Sehingga di sekolah-sekolah penggerak itu mereka belum memiliki panduan yang utuh dan lengkap untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Bahkan hasil dari kurikulum merdeka ini tidak ada, kecuali bahwa ada hasil dari survei persepsi yang dilakukan terhadap Bapak Ibu guru. Jadi terkait hasil implementasi kurikulum merdeka itu kita belum melihat sebenarnya kekurangannya di mana, kelebihannya di mana, dan seandainya sudah ada dalam proses pengembangan kurikulum, semestinya ketika ada catatan terhadap implementasi yang sebelumnya, maka harus diperbaiki dan diuji cobakan lagi secara terbatas 1 tahun untuk kemudian diuji apakah sudah efektif. Baru kemudian diterapkan di dalam skala besar. Sehingga kami melihat kurikulum ini diuji cobakan secara terbatas, hasilnya belum begitu meyakinkan, tetapi kemudian sudah diterapkan secara dalam skala besar. Poin yang ketiga, tidak ada bukti ilmiah untuk membuktikan kurikulum merdeka itu efektif. Klaim bahwa kurikulum merdeka efektif tidak meyakinkan dan tidak ada bukti-bukti ilmiah argumentatif yang diperoleh melalui metode penelitian yang meyakinkan. Ada 3 alasan. Pertama, metode untuk membuktikan bahwa kurikulum merdeka itu efektif masih dipertanyakan karena dilakukan melalui survei persepsi dan studi etnografis. Kalau efektivitas dinilai dari hasil belajar, maka asesmen tentang hasil belajar yang berkelanjutan dari proses kurikulum merdeka ini belum dilakukan, sehingga kita sebenarnya belum tahu. Maka kenapa tiba-tiba kemudian ditawarkan kurikulum merdeka secara nasional, ini tentu saja mengkhawatirkan dan patut dipertanyakan. Yang kedua, kami meneliti bahwa sasaran-sasaran sebagian besar sekolah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Romo Darmin, itu adalah sekolah-sekolah yang sudah bagus, sekolah berakreditasi A dan B. Ada satu sekolah berakreditasi C di Papua yang juga menjadi sekolah penggerak, tetapi itu sekolah baru. Sementara sarana prasarannya, guru, kualifikasinya semuanya bagus. Beberapa sekolah yang dikutip di dalam naskah kajian akademik di Nusa Tenggara Timur, di Lampung, di Kalimantan, itu adalah sekolah-sekolah yang bagus. Bahkan kami lihat muridnya itu di atas 1000. Artinya ini memang sekolah-sekolah unggulan. Lalu kemudian yang ketiga, alasannya adalah bahwa kurikulum merdeka ini proses pendampingannya yang bagus menurut saya. Karena Kementerian memilih instruktur, dan instruktur ini dipilih dari orang-orang yang non-kementerian, bukan widya iswara seperti biasanya, tetapi membuka kepada semua orang yang biasa melatih, lalu kemudian diberi materi, kemudian ada pendampingan intensif selama 9 bulan, in-on di hotel maupun di sekolah, lalu kemudian ada panduan-panduan yang didampingi secara intensif, ada pendampingnya selama 9 bulan, dan itu disebut dalam total waktu 57 atau jam pelatihan. Maka pertanyaannya adalah, apakah yang membuat kurikulum merdeka itu bagus itu adalah inheren di dalam struktur kurikulumnya itu sendiri, atau proses pelatihannya? Maka memaksakan kurikulum ini kepada semua sekolah tanpa pendampingan dan proses pelatihan yang sama, itu akan menjadi bencana bagi sekolah-sekolah.